Hijriyah itu bukan sekedar nama untuk tahun, bukan. Maksudnya kita diingatkan setiap datang dan mengenal tahun Hijriyah. Maksudnya sudahkah kita tinggalkan yang kurang baik menjadi lebih baik? Itu poinnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Kalau masih belum paham, itu langsung silakan hidup, nikmati, bebas, terserah kamu, tapi ingat, kamu akan wafat. Hari pertama, bulan pertama di kalender Hijriah ini diberi nama apa namanya? Bulan apa? Bukan. Saya tanya apa? Muharram? Bukan. Bukan Muharram. Yang tepat itu Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Kalau Muharram itu kegiatan yang diharamkan. Mabuk Muharram, mencuri Muharram, berselisih Muharram, bertengkar haram, korupsi Muharram. Hukumnya disebut haram. Itu hukumnya. Kalau kita ingin jadikan pada komitmen waktu untuk meninggalkan segala yang dilarang, saya ingin waktu ini, sekarang ini, saya ingin meninggalkan yang haram dalam pandangan, saya ingin meninggalkan yang haram dalam perkataan, maka rubah katanya dari Muharram menjadi Al-Muharram. Jelas? Itulah kenapa disebut Al-Muharram, ingin memberikan kesan. Kalau ingin berubah menjadi pribadi yang baik, maka yang pertama dilakukan, mulailah dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu bikin resolusi, rencana terbaik untuk setahun ke depan minimal. Makanya nanti di tanggal 10 itu ada puasa untuk mengevaluasi yang setahun berlalu. Bukankah puasa Al-Muharram itu menggugurkan dosa setahun? Ya kan? Itu mengevaluasi setahun berlalu untuk punya resolusi setahun yang akan datang. Apa yang mau disiapkan ke depan? Nah, karena itu saya akan akhiri. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita lebih terarah, ya, lebih baik, dan punya orientasi yang jelas. Saya akan tutup dengan kisah seorang suku Badui yang datang kepada Nabi SAW. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Datanglah seorang dari suku Badui, itu padang pasir, pedalaman di Arab, kepada Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya. Kama qala jaa a'rabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannata. Ingat, ini bukan kampung lagi, yang paling kampung di Arab. Dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku satu amalan yang ringan aja, gak usah berat-berat, yang penting hamba bisa ke surga. Pinter ya, pinter, secara ekonomi benar, modal sedikit keuntungan banyak kan ya. Kata Nabi, singkat, cukupkan yang fardu saja. Kalau engkau ingin sholat, cukup fardu, kecuali engkau ingin tambah dengan sunnah. Puasa yang fardu saja, Ramadan. Kalau engkau ingin tambah, sunnah. Harta kalau ada, yang fardu saja, zakat. Kalau mau pengen tambah, illa anta tawwa, sunnah. Yang mengagetkan begini, kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan konsisten dengan yang fardu aja. Jadi selama hidup dia sholat fardu aja, gak pernah sholat sunnah. Puasanya Ramadan saja, gak ngerjakan puasa sunnah. Tapi juga saya akan konsisten meninggalkan maksiat, jaga diri. Lalu tiba-tiba dia pergi, thumman talaqa. Perhatikan komen Nabi di sini. Qad aflaha in sadaqa au dakhala al-jannata in sadaqa. Kalau dia komit, konsisten dengan apa yang dia katakan tadi, dia akan masuk surga. Tapi kalimatnya jannah, ya, jannah, tidak menyebutkan firdaus, bukan adan, karena memang Nabi membalas keinginannya, yang penting ke surga. Jadi sebetulnya simpel, dia mengerjakan kegiatannya yang sederhana, yang biasa-biasa, tapi visinya tinggi. Nah, cuman dia mengetahui keadaannya, dia paham, dia itu nggak sanggup sholat sunat tahajud karena tinggalnya nomaden, pindah-pindah, kadang-kadang malamnya ada badai, terganggu. Maka dia komit dengan yang fardu. Dia mungkin tidak kerjakan sunnah, tapi dia tinggalkan maksiat. Tapi antum tidak harus pilih seperti dia. Kenapa? Karena tantangan mereka dengan kita beda. Di padang pasir, maksiat apa yang mau dilakukan? Lihat onta nggak pakai baju, emang begitu. Pemandangannya ya meresang saja. Jadi potensi maksiatnya kecil, tinggal nata diri saja. Sekarang antum buka HP sudah maksiat. Oke?
Sifat apapun bisa kita kerjakan, tapi pilihan bisa kita pilih untuk menentukan bagaimana akhir kehidupan kita. Jangan sampai satu Al-Muharram itu cuma jadi kumpul-kumpul, datang kembang api lebar, tertawa gembira, akhir tahun foto-foto, bikin konten, tapi tidak jelas kehidupan untuk kembali pulang.